wabarakatuh. Bertemu dengan saya Isma Suka, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Negeri 2 Tlogo Tunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Kali ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Sajiman SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SDN Negeri 2 Tlogo Tunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Selamat pagi Bapak. Bagaimana hari ini, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Maaf Bapak, untuk kali ini saya ingin waktu sebentar, kita akan bercakap-cakap tentang kasus yang beliau alami di sekolah SDN Negeri 2. Salah satunya itu adalah kasus yang pernah dihadapi oleh beliau Bapak Sajiman, itu adalah dalam pengambilan keputusan agar membuat nilai siswa melebihi KKM dalam pengisian rapor. Hal ini agar siswa itu semua naik kelas semua. Kemudian Bapak Sajiman juga khawatir siswanya tidak naik kelas apabila nilainya itu rapotnya di bawah KKM. Gitu Bapak ya. Untuk pertanyaan pertama ini Bapak, terus bagaimana Bapak Sajiman mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Terima kasih Bu Isni yang telah memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan putusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk dalam dilema etika. Sedangkan alasan yang tidak masuk sesuai, mohon masuk ke dalam bujukan moral. Demikian ini. Berarti itu ya, dilema etika itu termasuk tadi di bawah KKM itu termasuk dilema etika dalam bujukan moral gitu Bapak ya, yang sesuai dengan keputusan bersama. Kemudian selama ini bagaimana Bapak Sajiman itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk ini kita di dalam kegiatan mengambil keputusan harus kita koordinasikan, kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru yang lebih dekat dengan anak yang lebih tahu. Jadi kita harus musyawarah. Berarti dengan musyawarah. Kemudian Bapak, dalam langkah-langkah prosedur yang nanti bisa Bapak lakukan selama ini apa Bapak? Langkah-langkahnya kita adakan diskusi dengan Bapak Guru untuk mencari pemecahan permasalahan yang kita hadapi. Berarti dengan diskusi dengan Bapak Guru untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Untuk pertanyaan yang keempat Bapak, hal-hal yang Bapak anggap itu lebih efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Mengenai hal yang dianggap efektif di dalam mengambil keputusan, ini kita ambil tindakan yang preventif untuk sebelum terjadinya permasalahan, kita cegah dengan preventif tadi. Kemudian tantangan yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan itu kan pasti ada beberapa tantangan berbeda. Tantangan apa yang Bapak rasakan itu? Di dalam menghadapi ini memang kesulitan kita adalah untuk mencari keputusan ini dua dilema, karena ini berhubungan dengan kemanusiaan. Kita kalau tegas yang ini tidak berkenan, kalau yang ini bisa menguntungkan dia tapi senang, tapi kita harus mencari keputusan yang lebih baik untuk kedua-duanya. Namanya hidup di komunitas ya, kita harus kerjasama gitu ya. Kemudian Bapak, apakah
Bapak Sajiman memiliki sebuah tata kelola atau jadwal nanti dalam proses penyelesaian kasus dilema etika, yaitu dengan langsung menyelesaikan seperti atau tempat atau memiliki jadwal gitu Pak, jadwal untuk menyelesaikan permasalahan atau tata kelola itu dalam bentuk atau prosedur seperti apa? Untuk menyelesaikan ini kita dengan sistem pengelolaan yang kita lakukan secara formal dan informal, kita pendekatan secara persorangan maupun secara komunitas. Ini bisa dilakukan secara formal maupun formal. Kita tidak harus kita jadwalkan harus tanggal sekian tidak, tapi kita harus mencari waktu yang tepat untuk masyarakat. Oh gitu Bapak ya. Oh, berarti tantangannya itu adalah berarti tantangannya itu meliputi formal dan non formal itu. Berarti tidak ada jadwal khusus gitu Pak. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Karena kita komunitas di sekolah, ini yang bisa membantu kita di dalam pemeriksaan dilema etika adalah Bapak Ibu personil dan tenaga kependidikan di sekolah yang terkait saling bersatu untuk memberikan masukan. Baiklah Bapak, ini adalah untuk pertanyaan yang terakhir ya. Dari semua hal yang disampaikan oleh Bapak Sajiman tadi, pembelajaran apa saja yang Bapak kita petik dalam pengalaman Bapak Sajiman dalam pengambilan etika ini? Di pembelajaran yang kita ambil dari etika ini adalah bahwa kita semua yang kita anggap benar itu memang benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Jadi ada yang mana ini benar tapi belum tentu itu benar, itu karena harus kita lihat dari berbagai sisi. Ya berarti pembelajaran yang diambil semua itu apakah benar itu belum tentu benar, kalau salah itu juga belum tentu salah. Kita harus saling koordinasi dan bekerja sama. Baiklah Bapak, begitu adalah pertanyaan atau kasus dilema etika di SD Negeri 2 Telaga Tunggal yang Bapak Sajiman alami. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk beliau, karena beliau termasuk orang yang sangat penting di sekolah saya. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan hari ini dalam kasus dilema etika. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bapak Sajiman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semoga sukses selalu. Saya Ismi Masrukah, calon guru Panggara dari SDN Negeri 2 Telaga Tunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah. Beliau adalah Ibu Wiji Tumina SPD dari sekolah SDN Negeri 1 Telaga Tunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana hari ini kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat gitu Pak Ibu ya. Ibu, mohon maaf saya ini mau sedikit memberikan meluangkan waktu Ibu untuk bercakap hari ini tentang kasus dilema etika. Untuk tugas saya yaitu demonstrasi konseptual mutu 331. Mohon maaf Ibu, kali ini kita akan bercakap tentang kasus yang beliau Ibu
diuji alami di sekolahan yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Ya Bu nggih. Kedisiplinan siswa yang sulit diterapkan di sekolah ini Bu nggih. Karena budaya lingkungan dari orang tua yang tidak mendukung. Sebagian besar karena orang tua itu sering meninggalkan anaknya untuk mencari uang Ibu ya, seperti di TPI situ atau menjadi seorang pedagang seperti itu Bu ya. Sehingga kurangnya perhatian atau pengawasan orang tua yang membuat anak ini sulit untuk disiplin, seperti dia sering tidak memakai seragam yang lengkap seperti topi, juga kadang ketinggalan Ibu ya, sabuk, sepatu gitu ya. Iya, sering sekali. Di sisi lain beliau ingin menegakkan kedisiplinan yang ada di sekolah ini, yaitu SDN Negeri 1 Tunggal. Namun di sisi lain ada juga rasa kasih sayang dan ada kurangnya kasih sayang dari orang tua. Gitu ya? Ya itu kadang ya ada. Ya sulit itu kan termasuk kasus yang kita mesti kita alami gitu. Selama ini Ibu Tumina ini memberikan kepala sekolah yang sangat hebat Bapak Ibu guru. Untuk percakapan hari ini saya akan berbicara tentang kasus disiplin yang ada di sekolah Ibu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu selaku sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SD? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai yang diketuakan atau yang sebagai pimpinan dari SD Tunggal. Saya dalam ini ya tadi yang disampaikan beberapa kasus mungkin sering terjadi ya. Nah, berdasarkan kasus tersebut mungkin terjadi dilema etika atau istilahnya ya dengan adanya yang perlu ditandai ya. Yang perlu ditandai adanya pilihan-pilihan yang sama-sama benar. Mungkin tidak ada tunjukkan atau tunjukkan moral atau dalam kasus ini yang tidak ada pelanggaran hukum, istilahnya ya yang terjadi ya. Pokoknya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya itu ringan, tidak termasuk ya melanggar yang besar ya, yang berat, sehingga sulit untuk diidentifikasi mana yang kasus yang yang menjadi dilema atau yang istilahnya bukan moral ya. Itu sehingga perlu dilihat adanya atau tipe kasus atau pilihan yang muncul. Oh, berarti tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi ya? Tidak, ya sebabnya ya ringan lah. Ya. Kemudian Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, atau utama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu ya, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk mengambil keputusan itu kita musyawarahkan dulu dengan Bapak Ibu guru atau dengan mungkin kalau memang perlu ya dengan komite kita musyawarahkan bagaimana baiknya untuk mengambil keputusan tersebut dalam kasus-kasus yang kiranya timbul di sekolah. Kita harus musyawarahkan musyawarah sekolah dan mempertimbangkan memutuskan sesuatunya dengan baik. Jadi jangan sampai ada sedikit miskomunikasi terjadi nanti kalau orang tua dengan guru ada saling miskomunikasi. Jadi kita saling menghargai, kita musyawarahkan dulu dalam pengambilan keputusan itu. Kemudian Ibu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu nanti lakukan di sekolah? Langkah-langkahnya ya langkah-langkah atau prosedur yang bisa dilakukan yaitu musyawarah itu dengan para guru, selanjutnya dirapatkan kembali dengan komite sekolah ya, yang sudah kita rapatkan dulu dengan guru-guru dewan guru, kemudian kita lanjutkan ke komite sekolah kalau memang perlu ya.
mungkin kalau meskipun ini kedisiplinan seperti ini mungkin tidak ada pelanggaran hukum berarti ya termasuk ringan gitu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan adanya dilema itu ya perlu adanya komunikasi antara guru dengan kepala sekolah, selain itu dengan orang tua atau komite. Berarti ada komunikasi antara guru, wali murid, dan kemudian komite sekolah. Kemudian Ibu, tantangan yang Ibu Tuminah ini rasakan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini. Itu saya ya, kalau tantangannya ya ada kurangnya kecerdasan jika dalam dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan, itu yang kadang ya rasa kasihan dan sebagainya. Ya kita namanya manusia tetap ada rasa kemanusiaan, kasih sayang. Namanya kita mendidik anak kan tidak hanya memberikan pelajaran tapi juga mendidik supaya anak itu menjadi bagus. Iya. Kemudian Ibu, apakah Ibu ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal gitu Bu ya, tertentu dalam dalam penyelesaian masalah dilema etika ini? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu lakukan nanti dalam membuat sebentuk tata kelola seperti jadwal seperti itu? Kalau untuk kasus-kasus yang muncul seperti yang seketika ya, itu tidak ada jadwalnya. Kita selesaikan langsung ya di tempat. Kalau bisa ya segera diselesaikan. Tidak ada jadwal tertentu ya. Tapi kalau mungkin ada kasus yang lebih besar atau berat, itu bisa kita selesaikan berapa atau bisa dijadwalkan sendiri. Itu yang biasanya itu. Kalau ada kasus-kasus kecil ya langsung segera diselesaikan, tidak ada jadwal tersebut. Jadi tidak ada jadwal dalam khusus dalam penanganan masalah ini gitu. Karena ini termasuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait karena prinsip pelanggaran ringan. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus di rumah Ibu? Ya ada, itu ya terutama dari Bapak Ibu guru atau wali kelasnya, mungkin dari Bapak Ibu dari guru agama, bisa dari guru olahraga yang ditunjuk ya, atau bisa dari kan tiap kelas itu ada namanya ya guru BP ya, itu langsung dari gurunya sendiri. Oke, terus bekerjasama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Berarti para guru selama ini ya dalam membantu dari pengambilan keputusan dari kasus dilema etika. Kemudian Ibu, ini pertanyaan terakhir ini Bu. Dari semua tadi percakapan yang Ibu tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dipetik dalam pengambilan keputusan untuk mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik dari kasus-kasusnya dilema etika atau moral ya, itu sangat bermanfaat sekali bagi sekolah, terutama dalam pemberdayaan lingkungan sekolahnya, budaya lingkungan yang sekolah yang ramah anak, ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi itu yang dapat kami petik, tidak dapat menyelesaikan segala masalah tanpa ada masalah yang lebih besar atau semua masalah dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas di masa konstitusional kita satu kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sangat besar-besarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang berkenan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.